Antal alimul hakim, amma ba'. Yang saya hormati Raja Imam Masjid Kota Langsa dan seluruh jajarannya, para guru, para ustadz yang berhadir, dan juga kepada Ketua Mu'ad, dan juga kepada muhibbin ilmu agama, muhibbin dayah, dan kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam yang mulianya, kita melanjutkan pengajian kitab Arba'in fi Usuluddin yang ditulis oleh seorang ulama besar, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Melanjutkan ke pembahagian kedua tentang a'mal zahir. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang akidah, 10 prinsip tentang akidah yang harus dimiliki oleh seorang mukmin agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian kita beranjak kepada pembahagian kedua tentang a'mal zahir. Karena yang namanya seorang mukallaf pasti memiliki beban-beban tanggung jawab. Ada kalanya beban tersebut dalam bentuk amalan fisik atau amalan zahir. Ada kala beban tersebut dalam bentuk amal batin. Jadi pembahagian pertama tentang a'mal zahir, ada 10 prinsip tentang a'mal zahir. Diawali dengan bab salah ini. Qala al-musannifun nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani fil a'malidz zahirah wa hiya 'asharatu usulin. Al-aslul awwal fi shalah. Pembahagian kedua tentang a'mal zahir ada 10 prinsip pokok. Prinsip pokok pertama tentang salat. Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Tegaklah salat karena untuk mengingatku. Jadi Allah bukan memerintah kita if'alus salah, tapi aqimis salah, tegakkan salat. Beda antara fi'lus salah, amalus salah ataupun qiyamus salah. Qiyamus salah berarti qiyam tegak lurus kokoh. Salat yang betul-betul dilaksanakan dengan qiyam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah adalah salat yang lurus, salat yang memiliki ruh, salat yang bukan hanya bangunan fisik saja tetapi memiliki ruh, memiliki jiwa. Bagaimana salat yang memiliki jiwa? Inilah yang akan dijelaskan oleh Imam Ghazali sebentar lagi. Jadi pertama, Allah memerintahkan kita aqimis salata li zikri. Kemudian Nabi juga bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Yang namanya tiang harus kokoh. Yang tiang tak pegak bangunan put lantai. Pakai ke tiang tring hazi rubah. Dah pakai ke tiang bak meria yang parah halam. Jadi baru kokoh bangunan 4 lantai ketika pondasi dasarnya harus kokoh. Mungkin besi saja harus pakai besi yang ulir, besi yang punan ulir kan? Besi ulir, hanya besi polos mendik. Jadi punya syarat-syarat agar sebuah bangunan itu kokoh. Harus memiliki besi yang besar, besi yang kokoh, yang kuat, baja. Jadi hanjit sembarangan. Jadi ketika salat tanya gelam betul, gelam kokoh salat, berarti tanya gelam na tiang agama. Ketika tiang agama tanya masih rapuh, gelam kokoh, berarti salatnya tidak bisa mencegah daripada fahsyak dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar adalah salat yang kokoh. Al-lafdhu idza utlika yuhmalu alal kamal. Lafaz ketika diitlak yang dimaksud adalah lafaz yang memiliki makna yang sempurna. Artinya salat yang mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang sempurna. Kemudian wa'lam, ketahui olehmu sesungguhnya kamu dalam salat kamu itu sedang bermunajah kepada Tuhan. Yang namanya munajah kalimatnya dari najwa. Fikir najwa Shihab. Najwa itu bahasa Arab artinya berbisik. Bermunajah, berbisik kepada Tuhan. Kira-kira tanya berbisik dengan di samping, tengah ribut, tengah riuh, tengah gaduh, dia dengar. Anda menacit tanya berbisik kepada Allah. Yang hati hana fokus, kira-kira Allah menerima bisikan dia?
Maka karena salatnya adalah kesempatan bermunajah kepada Tuhan, maka harus fokus, harus hudur hati. Fandur kaifa tusalli, coba kamu perhatikan bagaimana salatmu. Wa hafid fiha ala salati umurin, dan jagalah dalam salat 3 perkara, 3 aspek. Litakuna min jumlatil muhafidin, supaya kamu termasuk dalam kelompok orang yang al-muhafidina ala salah. Siapa al-muhafidina ala salah? Itu orang yang disebut Allah dalam Al-Quran, iaitu wahum ala salatihim yuhafidun. Jadi al-muhafidin orang yang dipuja oleh Allah dalam Al-Quran, itu alladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi wahum ala salatihim yuhafidun. Jadi sembahyang tanya mengat tergolong dalam kelompok orang yang muhafidin, harus terjaga sembahyang tanya dengan betul, tak perhatikan leheboh aspek. Supaya ada kamu daripada jumlah orang yang menjaga di atas salat, wal muqimina laha, dan orang yang menegakkan baginya salat. Karena sesungguhnya Allah hanya saja memerintahkan dengan iqamah, dan berkata Allah aqimis salah dan aqimus salah. Sabo dalam bentuk amar mufrad, sabo dalam bentuk amar jamak. Aqimis salah dan aqimus salah. Ana lafaz dalam Al-Quran if'alus salah, kerjakan salah, tapi yang lafaz tegakkan salah. Cuman ada kala Allah perintah dalam bentuk lafaz mufrad aqimis salah, ada kala Allah perintah dalam bentuk lafaz jamak aqimus salah. Jadi Allah memerintahkan iqamah menegakkan. Walaisa yaqul salli au sallu. Allah tidak berfirman dalam bentuk lafaz salli atau sallu. Wa yasna 'alal muhafizin 'ala salah, dan Allah memuji orang-orang yang menjaga di atas salat. Maka Allah berfirman walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Bagaimana tata cara melakukan muhafazah terhadap sembahyang? Yang pertama, al-muhafazatu 'ala taharah, menjaga kesucian. Yo golong tanya tamang dalam sembahyang, harus pastikan dahulu tanya ke dalam kondisi suci. Cara bi'ai yusbighal wudu qabla salah, menyempurnakan wudu sebelum salat. Wudu harus wudu yang sempurna. Wudu sempurna kan makna wudu asal kasar, yang golongkeun sempurna. Cara menyempurnakan wudu menurut penjelasan Imam Ghazali, wa isbahuha ay ya'tiya bi jami'i sunaniha wa adhkariha al-marwiyati inda kulli wadhifah minha, bahwa mengerjakan oleh seseorang dengan seluruh sunat-sunat wudu, zikir-zikir wudu yang diriwayatkan ketika setiap tindakan daripadanya wudu. Tindakan mulai dari rah jaro, tindakan dari madmadah, istinsya, rah muka, rah jaro sampai terobak siku, rah ule, rah penyung dan rah gaki, mandum zikir-zikir yang kagak ajarkan dalam kitab, yang katanya baca, baru kira menyempurnakan wudu. Yang salah sabuh aspek supaya ibadat sembahyang tanya dalam keadaan fokus dan hadir hati. Mandum berawal dari taharah. Taharah. Tapi taharah ini kan hanya sebatas taharah fisik, juga taharah batin. Yang susah. Jadi mereka yang liurung gimana cara sembahyang mengat khusyuk, kunci paling utama berawal dari taharah. Tapi bukan hanya taharah luar, juga taharah batin. Wa yahtatu aidan fi taharati siyabihi, dan berhati-hati pula seseorang pada suci pakaiannya. Jadi sebab najih-najih yang kadang ma'fu wa talam'i, yang hukuman baija ana ma'fu. Mesti lagi lalat red lam'i, kan najih hana darah yang mengalir, lang'i pun maah. Pinya kenang baija ana pun maah. Ilmu boleh kejadian no. Sembahyang Jumaat kucung bi kucung tak sembahyang. Sembahyang Jumaat mana ku tak pinjai. Sembahyang Jumaat jamaah tak kedim azhalum. Rakaat kedua azhar kadih. Lagi lalat baik jakrung. Ingat lempu benung kena nama dimirah becut. Lu sembahyang lum pastikan ka bangkil lalat. Kelalat lagi yang jak-jak bak punan yang balampu. Lebih ubud dari lalat. Tok idi ke lung ulang sembahyang lain no. Jadi harus tak ihtiyat, berhati-hati bak kesucian pakaian tanya. Wa taharah badani, dan berhati-hatilah pada kesucian badannya seseorang.
wa taharatil ma' alladhi yatawadda' bih, dan pada kesucian air yang diberwudu oleh seseorang dengannya air. Semua itu adalah ihtiyatan la yamfatih alaihi babul waswas. Adalah bentuk upaya kehati-hatian yang tidak menimbulkan di atasnya sikap waswas. Baik tak buka potensi waswas. Karena waswasnya mengganggu kekusyukan sembahyang dia. Tengah sembahyang kata ingat ke ia bunuh, padahal kau bunuh kau datang wudu. Kata ingat dia bunuh tapi ianya balik tamang urung yak tu kena lawi saya. Alnian hana lele kawi wah ke dia dalam. Padahal tengah sembahyang. Tengah dah sembahyang tengah tinggal ke lang WC. Dia baik sampai timbul lagi kan, maka peluang potensi yang menimbulkan waswas terhilangkan sebelum melaksanakan salat. Fa inna syaitan yuwaswisuhu fit taharah. Karena syaitan itu melancarkan waswasnya fit taharah pada suci. Fa yadhi'u aksara awqatil ibadah, maka terbuang sia-sia ianya seseorang akan kebanyakan waktu untuk beribadat. Pulang meriwang wajak bak kamar mana? Ada gedamang dalam masjid, kalau sembahyang tahiyat, kalau sembahyang qabliyah. Karena kapayah riwang 3 bakal mana? Hotel gedamang dalam masjid, kamu masbuk. Tanya masbuk, qabliyah kah ada? Yang berarti kesempatan untuk beribadat kah terbuang. Walau sempat dan ibadat fardu, minimal sunat kah? Kah menumpak le, yang akibat gara-gara lewih. Maka pintu yang menimbulkan waswas yang terhilangkan sebelum melaksanakan sembahyang. Wa'alam ketahui olehmu bahawa sungguh maksud daripada suci pakaian iaitu al-kasyrul kharid, kulit luar. Kulit luar tanya yang membungkus fisik tanya. Juga maksud pakaian ini kan hanya pakaian yang tak pakai tubuh. Tubuhnya ngekira pakaian cik. Yang harus bersuci. Kemudian min taharatil badan, harus bersuci tanya daripada kesucian badan lam. Wahwa dianya badan itu kusyrul karib. Di na istilah kulit karit, na istilah kulit karib. Yang kulit karib yang menempel pada tubuh tu, yang ke tubuh, kulit tubuh. Menyo kulit karit yang pakaian. Kemudian yang harus tanya perhatikan lam taharah kalbi, suci hati, wahwa al-lubbul batin. Suci hati adalah inti daripada batin. Hatinya inti daripada batin tanya. Yang bunuh bersuci luar, alian ge syaratkan lam supaya bersuci batin. Nya kan syarat dalam fikih tapi. Tekedi hana suci batin sembahyang sah. Tetapi fadilah yang dijanjikan oleh Allah ke sembahyangnya nya dalam dentek makbul. Kiban maksud suci hati, taharah kalbi an najasatil akhlak. Suci hati daripada akhlak-akhlak yang bernajis, yang tercela. Ahammu taharah, itu yang paling penting taharah. Taharah yang paling urgen untuk melaksanakan ibadat salat adalah taharah daripada akhlak yang najis, akhlak yang kotor. Sebagaimana akan kami sebut akhlak-akhlak tersebut dalam kisim yang ketiga. Tetapi tidak baik bahawa ada bagi taharah zahir pula itu memberi bekas pada pancaran cahayanya taharah zahir alal qalbi di ati-ati. Jadi yo golong tanya bersuci ati, bersuci dra tubuh le. Suci tubuh lahir daripada najis yang na dampak dapat memancarkan ati tanya. Ketika ati terpancar dengan cahaya taharah zahir, akan mentuntun ati tanya untuk mengawali pembersihan ati daripada akhlak yang bernajis. Jadi nak kaitan di antara taharah zahir dengan taharah batin. Maka salah satu kelebihan orang yang dawam wudu, habis-habis dalam keadaan wudu dan suci deh, mampu menjaga pandangan mata. Alian gaknyan mampu menghindari daripada mengumpat atau menggunjing. Yang salah satu faedah daripada dawam wudu. Jadi ternyata suci luarnya bisa memberi pancaran ke dalam hati supaya hati tanya mendapatkan nur, cahaya. Cahaya daripada kesucian zahir benar. Fa innaka, maka bahawa sungguh engkau iza asbaghtal wudu, apabila engkau sempurnakan akan wudu dan engkau rasakan akan kesucian zahir engkau, sadafta fi qalbika, engkau temui, engkau rasakan dalam hati engkau akan ketenteraman dan kejernihan
yang adalah engkau tidak engkau rasakan akannya sebelumnya. Jadi salah satu dampak positif daripada tanya suci fisik, tak rasakan ketenangan. Kan mesti hak le nak kerja banejak bakmon niat tung wuduk kena sembahyang leho meri sang fikiran telepi baru kenang i wuduk kalepi. Punya berah liring ka kenang i aci ya pakai i biasa menyakan tujuan wuduk. Biasa mendang hana terasakan je tabu paling lepi riat. Tapi kadang-kadang datang wuduk nak terasakan lamati ketenangan, kenyamanan. Nya adalah efek positif daripada taharah zahir benar. Wadzalika bermula demikian bahkan terasakan ketenteraman dan kejernihan dalam hati ketika tanya ka suci zahir li sirril alaqah karena na misteri hubungan, na rahasia hubungan antara alam syahadah dan alam malakut. Alam syahadah alam yang bisa dilihat, alam malakut alam gaib. Nyawang alam gaib, hati alam gaib, malaikat alam gaib, aras alam gaib. Jadi mandum alam malakut. Alam malakutnya tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Alam syahadah yang bisa dilihat dengan mata kepala. Jadi antara alam syahadah dengan alam malakut memiliki hubungan yang erat. Karena zahir badan daripada alam syahadah, adapun hati termasuk dalam alam malakut bi asli fitratih dengan asal kesuciannya. Inama hubutuhu ila alam syahadah, hanyasanya turun ianya hati kepada alam syahadah kal gharib anjibillatih, ibarat artinya lagi orang yang asing, anjibillatih daripada wataknya. Artinya arti tanya alam malakut. Duduk atas arti yang alam malakutnya itren ke alam syahadah, lagi ibarat jamai. Jadi yang namanya jamai kan pasti hana terbiasa dengan tabiat lem. Katanya tajak pada sebuah tempat hana datang keadaan ngampunginan, kan dak payah belajar beradaptasi lah kena. Arti tanya yang merupakan alam malakut ketika ditren kepada alam syahadah, nyaji bagaikan orang asing, gharib, jauh daripada wataknya. Wa kama tanhadir min ma'arifil qalbi asar ilal jawarih, dan sebagaimana bergulir atau melandai atau nama lain jatuh daripada makrifah hati oleh bekasan kepada anggota. Ketika hati tanya kerana makrifah, nya biasa dampak daripada makrifah hatinya memberi bekas kepada anggota tubuh. Maka dalam hikam ngepegah kondisi hati mempengaruhi keadaan fisik zahir tanya. Karena hatinya raja. Jadi menyolam hati di kaglih, nya akan dituntun jawarih anggota fisik tanya kepada but yang leh. Punya hati hana glih, nya lagi abanyan sebalik je hati. Maka demikian juga terangkat daripada kondisi anggota tubuh oleh cahaya kepada hati. Karena itu diperintahkan mereka itu dengan melaksanakan salat. Bahkan dia sembahyang tanya oleh Allah supaya pu mantang yang dalam hatinya tergerak, cahaya yang naba anggota tubuhnya tergerak merasuki ke dalam hati. Beserta bahwasanya sembahyang itu padahal gerakan tubuh yang padahal dia termasuk dalam alam syahadah. Bahkan Allah geyu tanya sembahyang, padahal sembahyang yang adalah gerakan tubuh, gerakan fisik. Ternyata untuk memberi dampak positif ke hati. Sebab yang nak gerak tubuhnya han pengaruh ke dia, taksir ke dalam hati. Maka kepegah dalam kitab Salatul Muqarrabin, salatnya para wali, kepegah ini salat merupakan inti daripada segala amal ibadah dan hakikat tingkat hubungan seorang hamba dengan Allah, serta rahasia terdalam penciptaan sejak zaman azali. Karena melalui salat tampak cahaya ketuhanan yang tertutup oleh tampilan fisik tanya. Jadi sir rahasia ketuhanan di dalam sembahyang. Ketika ada sembahyang betul-betul dalam keadaan hudur hati. Jadi yang harus kita pahami bahawa sembahyangnya adalah kesempatan bagi tanya manusia untuk membersihkan diri. Dalam artian yang seluas-luasnya, kan hanya membersihkan diri secara fisik, dan kesempatan untuk membuka pintu gaib sehingga salat kitanya benar-benar menjadi salat yang efektif untuk menjauhkan manusia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini kedampak positif dari gerakan-gerakan salat
dapat menurunkan cahaya ke dalam hati. Karena itu Nabi ni jadi salat tersebut fit dunia, termasuk dalam kategori dunia. Sembayangnya kan akhirat, yang hakikat roy. Karena yang dinilai oleh Allah kan gerak fisik salat sebenarnya. Ma'ani ruh yang kandung dalam salatnya. Bukti ni Nabi nak anggap bahagian dari dunia sembayang. Tak dali Nabi nak pernah nekun hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Dicintai kepada aku dari dunia kalian 3 perkara. Dunia yang biasa tak bergeluti tanya dalam dunia tersebut, nah yang gepegalak oleh Allah ke Nabi lihai perkara. Contoh lainnya, yang pertama an-nisa urinang. Yang kedua atib wangian. Yang ketiga waju'ila qurratu aini fis salah. Yang hadis. Dijadikan ketetapan mataku dalam salat. Nabi mendapatkan merasakan ketenangan jiwa saat dia sembahyang. Sembahyangnya dunia bergali Nabi. Urinang galak Nabi, nak kahwin. Wangian galak Nabi. Alian sembahyang galak Nabi. Yang bukti sembahyangnya dunia, ini menunjukkan berarti diri gerakan sembahyangnya nyan kan untuk akhirat, untuk kebutuhan kitanya di dunia. Maka tanya menyahana gerakan tapunya kan bisa membawa kepada penyakit dan segala macam. Kayu orang sembahyang sebenar-benarnya yang safe untuk melatih otot-otot. Tapi harus dibarengi mengurangi makan. Sembahyang 2 rakaat, per rakaat sagai tan lebih. Baju makanan ni oleh agama. Pegah hati pucik pegah gara-gara sembahyang je ke olahraga. Malah Nabi dalam sebuah hadis nak istirahat dengan sembahyang. Ketika Nabi susah, hana tenang dengan sembahyang bisa menenangkan hati. Nah, sebuah hadis yang berbunyi arihna ya Bilal bisalah. Ini perintah bak Bilal, Bilal yang tukang azan. Ada ini perintah azan li Nabi bak Sayyidina Bilal, nikul li Nabi arihna biha ya Bilal. Istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Itu istirahat kan? Biar je kurang 2 jam punya uro ha malam sip. Malam 8 jam kurang jam. Dan sambung lawan subuh. Yang istirahat tanya. Nabi ni istirahat dengan sembahyang. Arihna biha ya Bilal. Istirahatkan kita dengan salat wahai Bilal. Ini menunjukkan berarti salatnya termasuk dalam bahagian dunia di alam syahadah. Maksud salat ini gerakan-gerakan yang dilakukan ketika melaksanakan salat. Berarti pun kesimpulan, dalam pandangan tasawuf, orang hana ge pubut sembahyangnya dengan cara betul-betul ge jaga hak-hak sembahyang dan ruh-ruh sembahyang. Berarti pun yang ge pubutnya mentang dunia kalau akhirat. Ya kan? Kemudian terfaham. Berarti punya sembahyangnya hanya biasa-biasa mentang. Berarti ge yang gelam na akhirat mentang dunia yan. Walaupun hana bawa masjid. Walaupun malimang bawa teh masjid. Berarti gelam na akhiratnya punya sembahyangnya gelam memenuhi sembahyang yang lagi bermaksud li syara' beriqamah salat, aqimus salat. Maka tidak baik ayyaghidha min taharatid zahir, ayyafidha min taharatid zahir, bahwa meluap daripada suci zahir oleh dampak di hati batin. Artinya kesucian batin dapat dipenuhi oleh pengaruh kesucian lahiriah. Yang berdampak. Pesuci oleh secara zahir baru mempengaruhi kepada kesucian batin. Fa fi bada'i sunillah, maka dalam keindahan ciptaan Allah itu ada beberapa perkara yang lebih menakjubkan, lebih mengherankan daripada ini. Qad urifa bit tajribah, karena diketahuikan dengan cara tajribah. Tajribahnya melakukan eksperimen, dicoba. Kalau pernah gepegat eksperimen le orang awal, nah hal-hal yang sangat menakjubkan dari luar bisa mempengaruhi kepada dalam. Gua contoh no. Yang maaf macut, berarti puan dewasa, 18 plus. Annal mujami fi halil mubasyarah. Sungguh orang yang menjima, yang melakukan hubungan intim dengan isteri ketika mubasyarah. Mubasyarah tengah berlangsung.
tengah aktual. Kan hubungan intim yang kau ikut, yang tengah berlangsung, tengah on the way, ya. On the way. Orang yang melakukan jima pada waktu tengah on the way, tengah mubasyarah, jikalau gepelama nazar, makna gepelama nazar memandang sesuatu dalam waktu yang lama, ila bayadin musyrik, kepada putih yang berseri atau mirah yang menyala, hatta ghalabat, sehingga mendominasi demikian gambaran yang gaknyan kalan ati-ati, mala launul maulud ila dalika, cenderung warna anak kepada demikian warna. Maka dia menyimak bila lampu. Hudip lampu, pandang atas yang putih, insya-Allah anak putih. Nya kan bukti, nya tajribah kali gepegak eksperimen. Nya hana yang bamban kahwin ci praktek. Nyan kena pegah, kena yakin dannya oleh Imam Ghazali, pu yang narat luarnya bisa mempengaruhi kerat dalam. Urinang yang tengah melakukan hubungan suami isteri, padahal anak gelamna mentang berbentuk sperma, mentang berbentuk zigot, mentang calon janin, kalau menjadi ke janin. Tapi bisa mempengaruhi ke warna anak gara-gara pandang warna putih. Yang kan ajib. Yang buat Allah ajib. Berarti yang boleh nak pegah apa yang narat luar ketika terbayangkan, ketika kitanya terus menerus membayang sesuatu rat luarnya, bisa membawa dampak ke atas rat dalam. Menansyid taharah zahir bisa memberi dampak kepada taharah batin. Maka dalam kitab Kifayatul Atqiyah, dia ketulis salah sabah al-mu'in alal khusyuk, yang dapat membantu tanya untuk khusyuk adalah idmanul wudu atau idmanut taharah, kekal taharah. Tapi dalam keadaan suci, bersering hidang wudu, yang bisa membantu tanya khusyuk sembahyang. Kan cenderung demikian anak kepada demikian warna yang mendominasi di atas hati seseorang. Fa annal janin, bahawa sungguh bayi dalam kandungan, awaluma yataharrak fil butun, awal-awal barang yang bergerak dalam rahim, dalam perut, tamilu suratuhu ilal hasan, cenderung rupanya janin kepada baik, kepada bagus, jika adalah ibunya musyahadah fitil kalhal, musyahidah, menyaksikan dalam demikian kondisi, li suratin hasanah, bagi rupa-rupa yang baik. Urinang yang tengah mengandung bersering kala natagat, baik kalon atau atas anagat. Kalon yang warna-warna indah, jak gede binih-binih belang, jak gede binih laut. Baik sering jak babak lebung, bak lebung dah, ataupun babak tempat bah bro baik tajak dengan hamil. Sebab tengok terbayang ke bro nan. Terlahir anak kah lagi warna bro untuk kah anagat. Ada pegah mentukar. Ma dengan ya hana dengan baka anak lagi nya kau tukar tang. Ada tema ate gemume anaknya lima sering ngejak tempat apa bro. Nya sering ngejak babak got ke hitam warna kat pegel-pegel got nah. Di yang got. Yang bab bintih rumah robah warna bintih, nya rumah cat le suami warna hitam, dia pula warna putih. Cat putih bab rumah, pudik lampu, sering leput lampu. Nya menyimak dalam leput, telehan anak hitam. Kemahan. Kau tulis apa dah baca? Kau tulis kan? Macam lah dah baca, ada grup dah baca si anak-anak min kan. Walidzalika, karena itu, ini perintah dari Rasulullah al-mubashir akan orang yang melakukan hubungan suami isteri. Yang kan mubashir na orang. Itu kai mubashir tu perintah tanya naruh. Perintah dari Rasulullah akan mubashir ketika melakukan hubungan suami isteri, bahawa menghadirkan dalam hatinya keinginan untuk memperbaiki anak. Mana istilahnya bersalih anak. Perbaiki ni lah ilmu makna sang bengkel dia. Jadi tahadirkan dalam hati yang anak bersalih, anak berjerah, nyan berkaim tak ingat-ingat. Dan berdoa akan Allah dengan demikian. Maka takul dalam doa. Ni bahasa hang baca, dalam karakter hang baca li. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah ni pujiuh bak kamu syaitan, wa jannibi syaitan amma razaqtana, dan ni pujiuh syaitan daripada anak yang roh memberi rezeki kepada kamu. Dan doa ketika ingin melakukan hubungan suami isteri, biar datang hangpa baca. Hatta yafidallah subhanahu mabadik silah, sehingga anugrahi li Allah akan benih-benih kesalehan di atas roh
yang dicipta oleh Allah akan nyaroh ketika suami mencampakkan biji pada mahal bercocok tanam dengan wasitah kesalehan yang akan mendominasi di hati tukang cocok tanam, itu suami. Ya. Hunna harsul lakum la fa'tu harsakum annasi syi'tuman. Jadi ibarat li Allah urinangnya adalah tempat suami bercocok tanam. Ilka badri mananji ketika suami menjatuhkan sperma dalam rahim isteri. Ketika suami menjatuhkan sperma dalam rahim isteri, suami dan isteri membayangkan kesalehan. Ketika hati gaknyan ka memuncak, hati gaknyan ka dipenuhi dengan gebayang yang saleh-saleh, gebayang yang gak-gak, sehingga mempengaruhi ke janin. Di samping baca doa yatim puno. Kama yafidullah an-nur, saban perbandingan ji sebagaimana Allah memantulkan cahaya dengan perantaraan cermin yang menghadap, ianya cermin bagi mata ura, atau sebahagian benda yang berhadapan bagi cermin. Nah, benda berhadapan dengan cermin, kemudian cerminnya berhadapan dengan mata ura, cahaya mata ura dipantul kembali di cermin bak benda lain yang berhadapan dengan cermin. Menansit janin yang dalam kandungan rahim muno, karena urunsi membayangkan yang jeroh-jeroh, sehingga pantulan jeroh-jerohnya gepantul oleh Allah bak janin yang dalam rahim urunsi muno. Wa nahnu al-an, kita sekarang nakra' baban aziman, mengetok pintu yang besar daripada mengenal keajaiban-keajaiban bikinan Allah, baik dalam alam mulki yang nampak dan alam malakut yang tidak nampak. Fa ila qaribin minhu, dan kepada yang mendekati daripada demikian kembalilah rahasia syafaat di akhirat. Wal nujawidhu, maka hendak kita lalui akannya rahasia syafaat akhirat. Artinya termasuk yang mendekati salah sebuah keajaiban bikinan Allah lam, iaitu bisa memberi dampak jid kitulung tanya orang akhirat ni. Jadi kan hanya ini dunia menteng dampak ji teruk orang akhirat ke dia dampak yang kaguit holain dia nyogin termezo dom ulang dalam bahasa di fa'aratna al-an zikral a'mal dunal ma'arif. Maka sekarang kami akan menjelaskan kembali, memaparkan kembali tentang masalah amal, bukan persoalan makrifat. Karena kalau kita mau dalam pembahasan amal. Waqad asmamnaka syai'an yasiran, kami telah telah kami paparkan akan kamu sesuatu yang sedikit daripada rahasia suci zahir. Maka jika kamu tidak merasakan sesudah suci dan sesudah menyempurnakan wuduk akan sesuatu daripada kejernihan hati yang telah kami sebut di atas, maka ketahuilah bahawa sungguh kotoran yang menimpa di atas hati kamu daripada kekeruhan syahwat dunia dan kesibukannya syahwat dunia, itu telah menyebabkan kepenatan hissil kalbi, telah menyebabkan kalalnya tumpul, telah menyebabkan tumpulnya kepekaan hati. Oleh tak musuci lagi geanjurkan oleh Imam Ghazali, dan oleh tak pelengkapi wuduk lagi geanjurkan oleh Imam Ghazali. Biasa-biasa mentahana kau tak rasakan lepu, ucik berah tak rasakan ketenteraman hati. Yang berarti hati tengah bermasalah, tengah menimpa penyakit kronis. Maka ketahuilah annad darannya kotoran, bahawa sungguh kotoran atau geratan yang akan menimpa di atas hati kamu daripada kekeruhan syahwat dunia dan kesibukan dunia telah menyebabkan tumpulnya kepekaan hati. Hissul kalbi, hissunnya perasaan. Hissul kalbi berarti hati tengah hendak pekali. Berarti hati kan bermasalah kerana hati peka. Hotel lagi yang kiban solusi. Fasarala yahisu bil lataif, maka jadi hati tidak merasakan dengan lataif, sesuatu yang lembut dan sesuatu yang halus yang tersembunyi, dan hanali kekal dalam kekuatan hati kecuali memperdapat sesuatu yang besar-besar, yang terang, yang konkret. Yang halu-halu Nabi saya rasakan le, hati-hati ka berat tak kerut.
Sehingga hati tanya yang gasa-gasa tok yang bisa rasa. Nyampi mio in bakia miona menteng. Kadang nyanyan tanli. Nyan watai lagi nyan solusi ditawarkan li Imam Ghazali fastaghil bi jalai qalbika wa tasfiyatih. Maka sibukkan dirimu dengan aktivitas membersihkan hati kamu dan menjernihkan hati kamu. Maka demikian itu aujab lebih penting di atas kamu daripada setiap apapun yang sedang kamu lakukan. Yang mati hana ubat li, hasil ngeraja, hasil dengan furaja hasil apa ya ajak ba doktor biar hasil dengan menteri atau doktor umum, apa ya doktor spesialis, apa ya kirim di Medan, salah dia Singapura kirim. Nanti kabrat hang, yang mungkin tak boleh suluk, tak boleh bimbingan mursyid, yang mau kabrat rela hati lagi ni, hasil dengan ceramah, isi jam 3 minggu 3 hasil, apa ya dengan ubat khusus. Kemudian muhafazah yang kelih, yang perlu terjaga supaya kitanya mampu melaksanakan sembahyang dengan sempurna. Antu hafiza ala sunani salah. Nak selesai masalah taharah, kesucian, bahawa kamu jaga di atas sunat salat dan amal salat yang zahir dan zikir salat dan tasbih salat. Jadi pu yang dianjurkan baca dalam sembahyang, bo sunat, bo wajib baca mendung. Itunya biasa salah sabuh faedah li tayak but, ketika ada depu atas sunat handa baca ali. Ya kan? Nya faedah katanya. Memberakan ni kalau tayak but, nya handa ada baca doa iftitah ya dalam tah sembahyang. Li tayak but pagi sunat je tinggal. Nya li takbir Allahu akbar bismillah je langsung. Doa iftitah dan li. Padahal dalam doa iftitahnya dum perokeun lafaz-lafaz yang ketika direnungi bisa membuat hati tanya hudur. Contoh, inni wajjahtu liwajhi, aku sedang menghadapkan tubuhku liwajhil ladzi fataras samawati wal ard, bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang menyata renungi bergetar hati tanya. Tanya kan dengar tadang ika sembarang urang, tapi tengah tadang di ke zat yang sangat agung, zat yang bukan hanya tanya gecipta, tapi alam yang paling jagatnya, alam jagat rayanya gotnya cipta. Anak ubah YouTube tai banding dunia dengan planet lain, kan beno sangat dunia. Yang tanya 6 miliar tidak musuh-sunuh dah matau beno. Tai banding dengan planet lain, planet Mars, planet Jupiter, beok sangat dunia. Mau tidak kan long tengah long hadap draw long di ke Tuhan yang pencipta langit dan dunia. Nyata renungi tahayati maknanya membuat tanya merasa gemetar kan. Maka baik dah tinggal doa iftitahnya, yang kan pembuka kan, untuk pemanasan. Dia memang ada depu sunat nak baca leh. Macam wajib bagai. Allahu akbar bismillah wal dzalin amin ni gede. Anan dia gebi julam surat-surat hanali. Yang menyalagian cara sembahyang hana menjanjit tertumbuhkan khusyuk dalam sembahyang. Boleh sembahyang berkhusyuk, tapi yang sunat-sunat baca. Maka ini muhafazah yang kedua yang perlu terjaga. Giyu jaga sunat sembahyang dan amal-amal zahir, zikir dan tasbih yang keanjurkan giyu baca dalam sembahyang. Sehingga kamu kerjakan dalam sembahyang seluruh sunat, adab dan sunat hay'ah. Kama jama'naha, sebagaimana yang telah kami himpun akannya semua dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sampai ayat lab Bidayatul Hidayah lagi kita. Tata sunat, tata hay'ah. Likulli wahidin minha sirran, bagi titip satu daripadanya sunat itu memiliki rahasia dan memiliki pengaruh dalam hati, sebagaimana yang telah kami singgungkan di atas tadi. Bal asyad wa ablaq, bahkan lebih hebat dan lebih kuat lagi. Wa syarhu dzalika yatul, untuk menguraikan demikian itu membuat panjang pembahasan. Maka nak bahas lain. Belum ni kagak ajuk yo berhana trip le kabeh. Wa anta idza ataita bidzalika intafa'ta bihi. Kamu jika kamu lakukan dengan demikian adab, sunat-sunat dan hay'ah yang kali ajarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, kamu akan memetik manfaat meskipun kamu tidak mengetahui rahasianya. Sebagaimana memetik manfaat oleh orang yang minum obat dengan sebab minum obat meskipun dia tidak mengetahui karakter akhlak yang campuran atau formulasi lang ubatnya hang depu agaknya nyo karakter jipu nyopu tapi karena kai je doktor je baju nya manfaat buana manfaat ulam ubat yang kai peh ibu lang kapsul dah depu dan
Kadang bui-bui nai bohinan. Tapi kan nak hijau doktor, taslim na tajib, manfaat je ada ana ada depu puatra. Hijau maju ni hijau jamu. Na depu, na ada periksa majunya dari pu. Hai pegah nai bono, nai bo sarang burung, nai bo yang ke ileh. Malai-ileh uli hom kat je kai pegah menan. Adi pajuh je tanya, kan manfaat nah pulih dia boleh dapat pajuh. Tak ana ada depu asal menancit tanya baca zikir, baca wirid-wirid yang anjurkan baca dalam sembahyang, tasbih dan zikir, dah ada depu arti, ada depu makna yang terkandung di baliknya, tetap nak manfaat. Lagi ibarat urang je ubat ada depu formulasi ubat uno. Dah wajah munasabat antara ubat dengan sakit. Lagi ilung yang haitim terjawab lem yujib minyak uijo ku urang hamil mengat mudah melahirkan. Pada tajib minyak uijo itamang la lambung. Anak pandai la lambung ana tapang anak la rahim dia. Ya haitim rohun haitim mang lakai. Man tapi na urang je mujarab sih. Lekan nak yakin tak hom. Mendeh baru betul menyayucok minyuknya yu pasal rahim. Mangak mudah melahirkan. Nya ka yujib. Ada tajib kan ada mal rahim kah? Kan ada mal rahim dia tajib. Kedih lambung kita mau. Anik kan kalau lambung lah rahim lain-lain tempat terpisah. Dah nak timpang minah na jurung. Ana jurung. Ngira na jurung ni nanti kajai jak jurungnya. Ketahui olehmu bahawa sungguh sembahyang, gambaran sembahyang itu adalah satu gambaran yang kau tentukan oleh Tuhan, yang kan ciptaan manusia. Bahkan sembahyang you awali dengan Allah Akbar. Bahkan sembahyang deng duda baru ruku'. Maka awal sujud ilai duda ruku' ni yang baru deng bubung balik. Ana yang gambarannya hanjit tanya pegat, Allah yang pegat. Sama lagi gambaran haiwan je. Maka lagi haiwan binatang naroh, sembayangnya naroh. Roh daripada sembayang adalah niat dan ikhlas dan huzur ati, leboh roh. Niat, ikhlas, alian huzur ati. Huzur atinya berarti fokus ati tanya. Nya miona lebohnya sembayang naroh nanya wong. Mihana lebohnya sembayang mati di main. hana nyawang. Kemudian badan daripada sembayanglah amal. Mana amal? Amal jamak dari amal. Makna amal harakatul jismi, menggerakkan tubuhnya kan amal lah masara. Maka amalnya hana mencibai badan. Kerja suroro amal sih kan. Karena harakatul jisminya kena amal. Jadi badan sembayang adalah amal, fisik sembayang amal. Wa a'dha'uha al-asliyah, organ tubuh utama daripada salat adalah rukun. Rukun-rukun sembahyang yang leblah yang ibarat organ tubuh utama sembahyang. Wa a'dha'uha al-kamaliyah, organ tubuh untuk pendukung. Tubuh tanya kena untuk pendukung, na tubuh utama. Mesti lagi boleh kening, na ada orang tubai, ada orang lipih, nya organ pendukung ke. Sebab ada hana boleh kuning, dia tak mudik. Alian pula masa itimah jerawat. Muka lagi ilmu kena ujian punuh masa lok-lok itu. Mana sempurna sagai. Tapi tak mudik kan dia tak mudik. Yang berarti nak organ untuk pendukung, untuk kesempurnaan keindahan, nak organ utama. Organ utama sembahyang adalah rukun. Organ untuk pendukung sunat ab'ad. Maka ikhlas dan niat identik dengan ruh. Adapun deng, du identik dengan badan. Rukuk dan sujud identik dengan ulai dan jara dan gaki bak surah hurung. Menyempurnakan rukuk, sujud dan tumak ninah dan memperbaiki sunat hai'ah, nyo sama lagi urang memiliki anggota tubuh yang baik dan memiliki bentuk yang molek, bentuk yang ged, sampai krempeng tat, sampai gembrot tat. Warna daripada sembahyang adalah zikir dan tasbih. Zikir dan tasbih wa alwanuha gatahlikan. Wal azkar, zikir dan tasbih yang gepedu zikir tasbihnya bak sujud, bak ruku' yang adalah ibarat alat indrawi yang na baule dan anggota tubuh. Lagi ibarat dua mata dan dua telinga. Yang ke alat indrawi untuk menangkap, mata untuk menangkap penglihatan, telinga untuk menangkap pendengaran.
memahami makna yang dalam zikir. Kita baca subhana rabbiyal a'la pu makna, subhana rabbiyal azimi pu makna, rabbighfirli warhamni wajburni an pu makna. Memahami makna-makna zikir tersebut dan konsentrasi hati yang ibarat kekuatan kepekaan yang na ba alat indrawi tanya. Lagi kekuatan mendengar. Ada orang penyung na api hanja ke penyung. Dia ada abangnya pada jatuh beraya sulum. Dia oh dengar maka penyung kelagak tok. Ha nagat de. Tanya menyo na ta sembayang hana mufum pu makna yang takun. Yang lagi ibarat na penyung kelagak tok anda dengar. Dan kekuatan melihat. Ada orang na mata kelagak tok pi handuh li. Anian penciuman na hidung kelagak tok pi beek dengan bem nisan na beda. Alian zop hanali kekuatan merasa. Apui rokok hana gerasa tutung. Bapui ubaitet Nabi Ibrahim baru muri katnya. Nyan menyo lagi nyan sembayang tanyo hana depu maani zikir yang terbaca. Nyan lagi ibarat urang na mata na punyung na hidung tapi hana berfungsi. Ketahui olehmu bahawa sungguh mendekati kamu dengan salat, makna mendekati kamu ni tapi buat sembahyangnya dalam rangka untuk mendekati diri kepada Allah. Tanya bertakarrub mendekat kepada Allah dengan salat, nya ibarat lagi mendekat sebahagian pelayan raja dengan memberi hadiah seorang dayang. Tanya tajuk dayang, dayangnya pelayan wanita, lami inang. Tajuk siro dayang kepada raja, le katanya pegawai raja, tanya PNS, abdi negara. Tajuk hadiah ke Pak Wali, ila sultan kepada raja. Wa'lam dan ketahui lemu bahawa sungguh ketiadaan nit dan ketiadaan ikhlas daripada sembahyang sama lagi hanaroh daripada dendayang muno. Wal muhdi lil jifah al maitah, orang yang memberi hadiah bangke yang mati kepada siro raja yang dianggap menghinakan raja, maka dia berhak untuk dihukum mati. Fayastahiqu safkat dam ditumpahkan darahnya. Tanya pejabat PNS, kepala dinah, tajuk hadiah ke Pak Wali kami mati. Dah kira tengok becat Tuhan. Becat nah, pandai gak pubrel kami mati tajuk. Lagi ibarat tajuk dendayang gak mati. Tadi tak urinam muka mati kan hantu galak. Kan mayat je kan. Tu urinam dari tat. Miss Universe. Tapi kan mati kan ada nyawang. Mangkan kan dia di sini kan. Roda pelung. Bulan biasa nonton film hantu. Jadi punya orang hadiah ke raja siro dendayang yang hana nyawang, yang berarti menghinakan raja dan dia berhak dihukum mati. Kira-kira sembahyangnya adalah persembahan tanya kepada Allah. Tapi yang tajuk sembahyang yang hana roh, kira-kira Allah kiban. Tapi karena Allah maha memberi karunia dan rahmat luar biasa, tetap hambungnya katanya. Maka dalam fikih hana syaratkan khusyuk sembahyang. Yang disyaratkan berusaha sembahyang khusyuk, kut jauh orang atas sembahyang. Kan. Kemudian ketiadaan rukuk dan sujud nya sama seperti tiada anggota tubuh. Ketiadaan zikir sama seperti ketiadaan dua mata daripada dendayang muno. Tajuk dendayang capi, tajuk dendayang hanajaro, tajuk dendayang buta ke raja, tajuk dendayang putuh hidung, putuh punyung. Wa adam huzur kalbi, ketiadaan konsentrasi hati dalam kelalaian tanya daripada mengetahui maani-maani Quran dan zikir yang na dalam sembahyang, sama lagi orang handa dengar kelo, sama lagi orang handa kalan buta, beserta napisik mata, napisik punyung. Tapi hanya pakai tajuk dendayang punyung ina, tapi hak gemuhai raja handa dengar. Tajuk dendayang mata na, tapi hak gepeduh dia raja handi kalan buta. Yang kada tersinggung sikit raja. Wala yafa alaika, dan tidak tersembunyi di atas kamu bahawa sungguh orang yang menghadiahi dendayang dengan ini karakter, bagaimana adalah kondisinya di sisi sultan, pasti sultan akan dipecat orangnya. Yang menancit, jangan-jangan boleh jadi Allah tidak menerima ibadat tanyo karena ibadat tanyo ibadat yang hanaroh. Oh katakanlah naroh, ibadat yang butuh jaro. Oh katakanlah butuh jaro, ibadat kelo kadang, tak ibadat buta. Menang kira-kira.
Yang juga gambaran perumpamaan oleh Imam Ghazali. Ketahui olehmu bahawa sungguh ucapan seorang faqih tentang sembahyang yang kurang, lafadznya dan sunat-sunatnya, annaha sahihah. Mana tabut dalam majuri, tabut layan nasah ke dia. Penting kan sah dia. Yang sama lagi gekun di doktor tentang dendayang yang putuh jaro benar. Hai dendayang kau dek manjaro sagai hana. Kira-kira raja kiban. Pu patih menan-menan atai berai doktor. Kan gekun ni raja, buka pengelung lah. Anak kupu gilung, ada udip tat menjaro tan kupu. Ada udip tat gaki tan kupu. Ada udip tat hidung tan kupu. Tiga menan cik, ada berah li ulama fikih hai sah, penting kata. Cuman mesti kan persembahan dengan ke Allah tetap mentang cacat ke anggap belum sempurna. Sebab makna sah dalam fikih muwafaqatu fi'li zil wajhaini asyara. Apa makna sembahyang sah? Sembahyang yang tanya pubut sesuai dengan syarat. Syarat ke syarat juga dalam sembahyang betul aurat, bersuci tempat, suci pakaian. Alian menghadap kiblat. Alian benar tani, alian benar rukun-rukun yang leh belahyan. Kada pubut lagi oleh syarat. Itu sembahyang tanya sah. Mau akhirat bukan pasti merempak balasan atau hana. Nyan hana sa'i jamin. Yang sama lagi benar dendayang yang tahadiah ke raja. Udip cuma jaro hana, udip mata hana cuma ikalan handa, penyung na cuma geloi. Maka jika ada demikian itu sudah cukup untuk mendekatkan diri dengan dendayang tersebut kepada sultan dan meraih kemuliaan daripada sultan. Maka ketahui olehmu bahawa sungguh sembahyang yang kurang itu layak pula untuk mendekatkan diri dengan sembahyang tersebut kepada Allah dan meraih kemuliaan. Kira-kira mai tajuk dendayang buta ke raja. Sehingga you tanya ke kepala dinah. Atau di kepala dinah, terima kasih tak Pak Wali katanya kerana kata hadiah dendayang buta katanya. Sehingga dari kepala dinah ke PA je ke asisten. Dari asisten ke PA je ke sekda. Dari sekda ke pilih je ke wakil kat nyan. Kira-kira yang menan? Yang menan mati kajut sembahyang kurang mentang kasih untuk bertoro ke Allah. Tapi menyokan yang berarti menyobak dunia mentengkan pula untuk akhirat. Maka karena itu bisa saja dikembalikan sembahyang tersebut dikembalikan dendayang tersebut kepada orang yang memberi hadiah dan diabaikan akan orang yang memberi hadiah tersebut. Maka menan tidak baik kata Imam Ghazali. Perumpamaan demikian atau analogi demikian juga berlaku pada salat. Maka boleh jadi salat tersebut ditolakkan kepada si musalli. Sama lagi khirkah khalaqah. Sama lagi ibarat ijabru. Lagi yang dipegah dalam tabuh hadis. Dalam tabuh hadis ini, tabuh hadis yang agak panjang berbunyi, orang yang sembahyang 5 buah sembahyang tepat waktu dan menyempurnakan wudu dan menyempurnakan deng, khusyuk, rukuk dan sujud, kemudian keluar sembahyangnya bagaikan ibarat sesuatu yang putih yang menerangi. Ikul sembahyang bak katanya hafizakallah kama hafidtani. Semoga Allah jaga ron lagi ron jaga lun. Urang yang sembahyang kan bak watero dah hana ge sempurna wudu, dah hana ge sempurna khusyuk dan hana rukuk dan hana sujud, nya itu biat sembahyang bak tanya dalam keadaan hitam dan gelap. Ikul sembahyang bak katanya dhayya'akallah. Semoga Allah ge sia-sia ron lagi ron sia-sia lun. Sehingga apabila ada sembahyangnya bak tempat sekira-kira kehendak oleh Allah, gelipat sembahyang lagi urang lipat ija yang ka usang ija bruk, kemudian gecok sembahyang yang ka gelipat lagi gelipat ija bruk, gepukul oleh Allah dengan ija dengan sembahyang tersebut bak muka tanya sembahyang roh akhirat ni. Sembahyang tanya yang hana sempurna gelipat oleh Allah lagi lipat ija bruk, gerham bak muka tanya roh akhirat. Yang kian efek je hana betul-betul dah sempurnakan sembahyang. Kemudian ketahui olehmu bahawa sungguh pondasi sembahyang yang paling raya iaitu ta'zim wal ihtiram, dan membiarkan adab-adab salat itu bertentangan akan ta'zim dan ihtiram. Modal paling raya untuk khusyuk adalah benar rasa ta'zim
lam arti tanya tak agungkan sembahyang dan penghormatan kepada sembahyang. Malah menyolang kitab Ihya nambah dia. Nambah ma'ani baru anggap sembahyangnya hidup. Mahana udip mati anggap. Yang pertama dia huzur hati, yang kedua memahami apa kedudukan sembahyang dalam agama tanya, yang ketiga rasa ta'zim, menghormatkan sembahyang, menganggap sembahyangnya perkara yang agung, yang keempat rasa haibah. Rasa hebat bahasa Aceh tu. Halnya yang ke lima rajak harapan Allah diterima, yang keenam rasa malih, yang tak pubutnya golong seberapa meta banding nikmat dan karunia Allah katanya. Dan penjelasan panjang lebar dalam kitab Ihya, baru menyoik tak miliki nambahnya, baru mungkin katanya bisa melakukan sembahyang dengan dalam keadaan khusyuk dan konsentrasi penuh. Yang sulit. Nya karena kabeh nya berarti long baca kesimpulan mentang. Kemudian muhafazah yang kelih. Guna kelih boh benar. Muhafazah yang kelih bahawa engkau jaga di atas roh salah. Roh salahnya bertajaga tanya. Kiban roh salah pertama ikhlas, hadir ati, fokus, alian insaf qalbi fil hal bima'aniha. Maknaji penghayatan hati tentang makna-makna yang tak baca. Maka tidak kamu sujud dan tidak kamu rukuk kecuali hati kamu dalam keadaan khusyuk dan tawadhu sesuai lagi zahir tanya. Hati tubuh tanya khusyuk dalam keadaan rukuk, hati pih ber khusyuk. Tubuh tanya sujud dalam keadaan khusyuk, hati pih ber khusyuk. Jadi bersesuai muwafaqah antara zahir dengan batin. Tidak kamu berkata Allahu Akbar padahal dalam hati kamu ada sesuatu yang lebih akbar. Saat anda baca Allahu Akbar, Allah yang paling maha besar. Latih tanya, ingat-ingat nak janji ngan pakat je kupi poi tengah tiplu. Berarti lain yang akbar lah mati tanya yang lebih penting. Kan Allah. Mulut berkata dusta, cakap tak serupa bikinnya kena orang Melayu. Maka kun malaikat kadzabta, bohong kamu. Mandadang Allahu Akbar, kun malaikat kadzabta, bohong kamu. Karena lah mati tanya lain yang akbar. Sehingga bukti ji bandung ku imum panjang bacaan macut. Pepet latih teh. Puyak mulang bacaan mana. Jauh nak hafal Quran gembira untuk rumah. Ditanya kalau janji ngan dia. Kalau dia pegah tanya abang ngan. Meminat buh sembahyang dia. Baji ro imum. Surat Waqiah ke baca rakaat pun. Rakaat kedua surah Ar-Rahman. Man pandai meminat sembahyang kan 15 minit beroleh. Nyoleh 15 minit. Tak salah apa Menggam pepet latih teh. Yang berarti nak akbar lain yang selain Allah. Yang berarti cakap tanya tak serupa bikin kan. Nya habis betul tak katalah. Kemudian tidak kamu berkata wajah tu wajhi, aku hadapkan akan tubuhku, kecuali hati kamu benar-benar sedang menghadap dengan totalitas kepada Allah. Baik setengah-setengah. Betul-betul totalitas tanya menghadap ke Allah. Baik babah sangat ini wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Sementara hati tanya, tubuh tanya hanya totalitas menghadap kepada Allah. Menghadap dengan hati, menghadap dengan hatinya berarti tanya sedang memikirkan perkara yang selain salat, selain Allah. Yang akan menghadap. Menghadapnya akan mencih dengan dada, juga menghadap dengan hati. Wa mu'rid an ghairi, kamu benar-benar berpaling daripada selain Allah. Dan tidak kamu berkata alhamdulillah kecuali hatimu dipenuhi rasa syukur kepada nikmat Allah di atas kamu, merasa senang dan bahagia dengan nikmat. Pada dekatan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pujinya kan identik dengan hal-hal yang merupakan nikmat dan membuat bahagia kitanya. Ini bawah-bawah lagi alhamdulillah. Tapi tanya hana dah syukuri dah hana bahagia kepada nikmat Allah. Tidak kamu berkata wa iyyaka nasta'in kecuali kamu merasakan kelemahan dan ketidakberdayaanmu. Tidak kun ba'ron ya Allah kamu lagi bantu. Itu yang perasaan latih dah. Mantang tingat kengan sotim bantu tanya ziat. Alian merasakan diri hana merasakan diri butuh kepada Allah. Sedangkan waktu terbaik adalah waktu di mana tanya merasa butuh kepada Allah. Maka perasaan merasa butuh kepada Allahnya biasa yang paling memuncak ketika menghadapi musibah dan bala. Karena hana bantu li. Maka para wali lebih senang lebih kondisi musibah dan bala ketimbang kondisi nikmat. Karena mereka tengah dalam nikmat biasa hana terasakan butuh ke Allah. Baru terasakan lemah dan butuh ke Allah dalam kondisi tertimpa malapetaka.
Dan tidak kamu baca. Oh kalau man. Kabeh jadi tidak kamu baca wa iyyaka nasta'in kecuali merasakan kelemahan dan ketidakberdayaan kamu, dan bahwa tidak ada kepada kamu dan kepada selain kamu daripada perkara itu sesuatu. Artinya tidak ada satu urusan pun yang bisa diserahkan kepada selain Allah. Demikian juga seluruh zikir dan amal. Menyoga pegat penjelasannya yang memakan waktu yang panjang. Maka oleh Imam Ghazali singkat mentaino hanali habis pegat penjelasan. Maka jika uzur di atas kamu oleh ihdar, haitim si untuk fokus ate konsen hotel semayang. Kahek dah pegat-pegat haitim. Pama araka illa kadzalik. Baklum kala nurung dra ne kena Imam Ghazali sang menan. Haitim. Imam Ghazali menang depu kena. Wa ma araka illa kadzalik. Aku tidak memandang engkau kecuali memang seperti itu. Uzur untuk ihdar. Yang gimana cara? Fandur. Maka coba perhatikan. Jika adalah kadar kelalaian kamu itu kadar 2 rakaat, maka baiklah ulang sembahyang set. Kibansit, pahamilah bahawa sungguh salat sunat itu dapat menempel kekurangan sembahyang fardu. Benar dan sembahyang subuh 2 rakaat, haitim hadirati. Yang putar ulang 3 tut subuh. Hana sa'id jamin dan ulang 3 tut itim hadirati. Kita nak ulang dalam 3 tut kalau ega teman subuh. Ngelebu kai dia mentau ro, mentau ulang subuh ni. Cara aja kiban bubut sunat. Karena sunatnya bisa menempel kekurangan dalam fardu. Maka engkau kerjakan sunat kadar bahawa itim hadir ati dalamnya sunat, dalamnya kadar 2 rakaat. Kalau dah bubut sunat 2 rakaat, itim hadir ati tambahlah 2 rakaat tu sampai itim hadir ati 2 rakaat. Yang bisa menempel kekurangan waktu saat sembahyang fardu. Maka kapan-kapan mutamah lalu ati zid fin nawafil, tambah olehmu pada sunat sehingga hadirlah ati kamu. Umpamanya 10 rakaat baru itim hadir ati sebagai ganto per rakaat. Yang dia per rakaat kadar fardu kamu. Tak payah nak sembahyang isya per rakaat. Kalau nak sembahyang sunat 2 rakaat, 2 rakaat, itim hadir ati lam, tambah lam 2 rakaat, 2 rakaat, itim hadir lam ati sampai truk 10. Bila pada sampai truk 20. Di luar Ramadan mandrawih. Di sembahyang sunat truk 20 rakaat. Aku pun sunat 2 rakaat dengan gepak sehati itim hadir. Mudah-mudahan nyona langkawan 10 rakaatnya na 2 rakaat yang itim hadir ate atau per rakaat yang itim hadir ate yang kian ke untuk tempel sembahyang fardu yang ana itim hadir ate. Jadi denda orang perlu sembahyang sunat. Dan ia berlaku di Darul Musafa. Kumpulan nasalah sira alumni kamu tegak but Darul Musafa, ana sembahyang jemaah. Dilak jaga gerumpok dek anak Habib Umar Habib Salim. Memang kat Tuhan bacuk ke berumur. Belum cerita orang turin dek. Jadi watenya gedenda cara denda kan agaknya kat Tuhan geyu sembahyang sunat 27 rakaat. Sebab yang sembahyang jemaah mana kan 27 4 balas. Geyu sembahyang sunat kira ke 27 rakaatnya denda. Santri-santri lain yang mentang muda-muda ke betul-betul 3 hana sembahyang jemaah dia dikeluarkan denda. Dia bertanya hana, bertanya ke mupluh ke hana sembahyang jemaah. Paling dah hidup langgut, hana dah betul-betul orang. Tapi di Darul Mustafa menyuhana sembahyang jemaah dikeluarkan. Karena hana anggap santri dan yang menyotinggai jemaah. Hana anggap santri menyotinggai tahajud. Hana anggap santri menyuhana musugo. Tanya lain dalam. Dum yang kali tak ada pu dia tak buat lang gegap tanda bubuk gerot. Maka ji karena pu yang tak sampaikan ke orang hana ada bubuk gerah, han memberi bekas. Sebab yang dah sampaikannya ada yang hana tak amalkan gerah. Kalam ahlil ikhlas wasidqi nurun wa barakah. Fa in kana ghaira fasihin. Haba orang yang ikhlas dan haba orang yang jujur, mana ahli sidqi no antara sirri wal alaniyah sama, hana beda. Nyo keberkahan dan cahaya gebili Allah yang bisa menembus dalam relung hati orang yang dengar. Maka mio gure-gure yang naga amal kero amal-amal sunat ketika ga ajak santri nyo membekas dalam hati santri. Pio gure ge baca tok kitab, pu yang gebacanya hana ge pubut kero sama sekali, nyo ada sampaikan mak santri itamang dak punyung nun itibet dak punyung wi ha membekas hati. Ma waqa'a minal qalbi ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi wa ma kharaja minal lisan fahadduhu al azan. Ada yang itibet dari hati akan
tertancap dalam hati. Atau iaitu bit dari lidahnya batasan ni hanya di telinga menteng hantuk dilatih. Akam yang narun dayang kiban cara. Urangnya pengajian atas sago. Urangnya urang ceramah atas sago, tapi urang hana mengubah. Kunci jih karena yang tukang ceramah dan tukang sumbut drog hana agama. Kaya hana pu harap ubah masyarakat. Aju hanya untuk transfer ilmu saja. Transfer ilmu, tarbiyah hana. Kunci tarbiyah hasirat mulut tok. Harus tak nampakkan contoh. Maka je lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Mudah-mudahan bermanfaat yang mentang dan lebih terutama dalam sesi yang kedua. Baiklah tuan-tuan guru serta para hadirin sekalian, sebagaimana biasa setelah kita mendengarkan syarahan dari Yang Mulia Abi, selanjutnya kita masuki dalam sesi tanya jawab problematika agama. Para hadirin kami persilahkan untuk bertanya secara langsung kepada ataupun hadirin bisa juga menitipkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0813 54 18 6155. 0813 54 18 6155. Untuk sesi pertama kami persilahkan bagi para hadirin yang ingin bertanya secara langsung. Jika belum ada, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Abi, bagaimana status Jumat dalam komplek pendidikan ataupun komplek militer? Dan bagaimana status hukum khatib yang dari luar mengisi khutbah di tempat seperti itu? Terima kasih. Berbicara masalah fikih mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, salah satu syarat sah Jumat adalah mustautin. Orang yang melaksanakan Jumat mustautin. Maksud mustautininan allazi la yad'anu, orang yang melakukan iqamah berdomisili di satu tempat tidak akan tidak ada keinginan ingin beranjak dari tempat tersebut, baik dalam kondisi musim kemarau maupun dalam kondisi hujan. Bahkan gekait lagi yang sebab di negara Arab na salah satu tradisi sebahagian masyarakat lagi ahli Badui, suku Badui. Suku Baduinya hanya tempat part yang senang domba. Jadi awaknya ikut domba. Kan domba ikut awaknya. Jadi nyo domba senang di tengah merabinan kan nainan le naliung. Awaknya ngilang kemah inan. Tu ban naliung inan kabeh domba ditau la ila yang minta naliung balik awaknya pi weh. Jadi awaknya tabe mate buk ji kameng. Jadi ho yang senang ijak kameng yang kena ijak awaknya. Yang kan mustautin. Nyo bicara le pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Karena di Aceh mayoritas mazhab Syafi'i. Orang yang tinggal di komplek atau di asrama, pertama pertanyakan le, orang yang tinggalnya menyobeka berarti kan domisili kan kainan. Tinggal sementara. Kadang-kadang kampung asalnya di Jawa, kampung asalnya yang di Papua, kampung asalnya yang di Sulawesi. Ketika agaknya mentang niat untuk balik kampung untuk habis tugas, berarti kan nak anggap istitanah kan mustautin. Adakan mustautin hana itamang dalam syarat, hana memiliki syarat untuk sah melaksanakan Jumat. Cuman solusi jih kiban payah semaluh ataupun menghadiri tempat pelaksanaan Jumat di masjid terdekat, masjid warga. Ya hukum le. Mana kau tanya hukum kan? Jawaban hukum lagi kan. Kecuali berpijak ada pendapat-pendapat yang hana disyaratkan mustautin. Sebab pendapat ulama tentang bilangan ahli Jumat pun ada 12 bok. Yang baju dia lelang yang nak disebut. Malah ada pendapat yang sah duara, sah lero. Hana syarat berpuluh. Hati menyo solusi ji ada kala berpindah mazhab, adapun tetap berpijak atas mazhab yang kana tapi harus ulang sembahyang luhur yang solusi ji. Lain ada cara ambil lagi kan. Kecuali nya ilmu perahilung fatwa pendapat ulama-ulama
awai yang dalam kitab-kitab yang kitab-kitab kuning atau kitab-kitab turas yang diwarisi oleh ulama-ulama awai. Maka kadang fatwa ulama-ulama kontemporer yang membolehkannya, Allah alam. Sebab sebahagian ulama yang kadang-kadang fatwa dianggapnya dalam kondisi darurat atau kondisi kadang-kadang hanya memungkinkan untuk tubit kerana menjaga kedisiplinan, yang terserah. Tapi yang berbicara masalah fikih dalam mazhab Syafi'i, tetap disyaratkan harus orang yang melaksanakan Jumaat harus mustautin. Di solusi jihnya memang hanya memungkinkan cara lain, ulang melu undang lantar main sunat. Main lu Jumaat kan sunatkan itu main sunat ba'diyah Jumaat. Baik dah main sunat ba'diyah, metanya dia tak sembahyang je 2 rakaat, tambah 2 rakaat je perut. Dan ni kelehu kaglah dah. Yang solusi paling bijak, paling memudahkan nya hana so kena robah aturan inan. Mam nyona urang tim robah ataupun baik ke sembahyang Jumaat inan ke sembahyang sapat dengan warga yang lebih pahala, lebih gadang lah. Pertanyaan selanjutnya, dalam sebuah pengajian ngepegang kaos kaki bagi urang inang khilaf pendapat. Yang mengatakan bahwa kaos kaki hana wajib, kiban menurut pendapat. Pendapat Muzani, pendapat Imam Muzani lebih pendapat dhaif. Pendapat dhaif yang mengatakan bahawa kaki hana termasuk dalam aurat. Tapi pendapat mayoritas ulama kaki termasuk aurat. Maka alangkah baiknya urinang hana getim bercadar, usahakan pakai kaos kaki undang. Yang bercadar muka pendapat yang mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah malah pendapat kuat, muka yang kena aurat. Dalam mazhab Syafi'i pendapat 5 yang pegah muka kan aurat. Tapi tentang kaki, mayoritas ulama berpendapat yang aurat. Cuma pendapat Imam Muzani. Imam Muzani le pendapat beliau yang syad. Malah salah satu pendapat beliau yang syad, jid urang inang dan imu meragam ikut. Pendapat kan hana ni jamunkan pendapat lagi kan. Cuman le ulama hang gebi amal pendapatnya karena menyalahi dengan mayoritas. Di pendapat ulama yang menyalahi dengan mayoritas ulama, tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan untuk berpijak di pendapatnya. Karena pendapat Imam Muzani yang pegah bahawa kaki hana kira aurat bagi urina. Tapi mayoritas ulama anggap nyan aurat. Dan perlain itu pula wajah walau hana gepu wajib tu, tapi tak tepu dan tarasakan urang agam tengah maupun tengah ge pandang tanya dengan pandangan yang lagi pandangan biasa, wajib tu. Walau hana pakai cadar, siron dengan duduk pak warung gupi. Kau tahu orang agam yang mahram tengah memandang ron. Yang wajib cok yang natup. Hanjit biarkan, yang biarkan harim dosa. Walau hana pakai cadar. Itu tak ada pendapat yang beras cadar hana wajib. Tapi nyatanya tak tipu orang yang mahram yang sedang memandang tanya dengan pandangan yang tak biasa. Yang berarti wajib tu. Dan hanya orang inang, orang agam kan sih. Yang orang agam dengan taduk tajib sahabat tanya orang sering di luar. La agama ganggap masyakkah tanya hana YouTube ro tu penuh. Maka orang agam antara pusat dan lutut. Usiran tengah bat tempat game, hana ni pakai baju. Tiba-tiba tengah duduk inan ni tepu orang inang sedang memandang ron dengan teropong ron, yang wajib menutup diri. Hanjit biarkan. Harimnya. Walau tubuh tanya orang agam hana kira aurat badan kecuali antara pusat dan lutut, tapi ada tepu orang yang mahram memandang dan tertarik gaknya pandang ke lekuk-lekuk tubuh tanya, wajib tu. Harimnya. Nan tulis sarah tulis dalam kitab. Jadi kan makna ji wateka hana wajib pakai cadar, bebas mengumbar, membiarkan tanya dipandang oleh orang sembarangan, hana tetap wajib. Okeylah hana pakai cadar, kadang pendapat ulama yang membolehkan, hana masalah. Tapi jangan pernah membiarkan diri menjadi perokan jeratan syaitan. Sebab syaitan cara dijerat manusia melalui kaum wanita. Kerana memang mengetulis dalam hadis. Di syaitannya dimanfaatkan. Jangan pernah membiarkan dirimu wahai wanita muslimah
jadi senjata syaitan untuk mempermainkan manusia, mempermainkan anak Adam. Maka tanya punya tak depu, tanya rinang nauragam yang tengah memandang tanya secara rahasia. Punya kada depu tapi hana depu, hana masalah, hana dosa. Yang wajib tok. Tu depu kan dengan pandang wajah tengok cok jumpa yang hana pakai cadar, cok buku berat je mana. Atau balik ke derung mentang. Hana upu. Baiklah, kembali kami persilakan bagi tuan-tuan guru ataupun hadirin yang ingin bertanya secara langsung kepada Abi. Kami persilakan. Wali-walidaina dengan wali-walidina itu udah pegang beda. Allahumma ighfir lana walidaina, walidai, walidun mufrad, walidaini tasniyah, walidina jama'. Berarti yotegi idafah kepada nun mutakallim, kepada zamir mutakallim ma'a ghairi. Tasniyah atau jamak wategi idafah ke buang nun. Athairai walidaini, walidani, walidaini. Wategi idafah ke nun, gebah nun nun yang batas tasniyah benar karena nun jamak mutakallim ma'a ghairi, nahnu. Walidaina atau walidina. Walidina segala urung-urung syik kamu. Sebab walidnya nagi istilah kenek. Walid dalam bahasa Arab kenek pergi kun. Sebab ini makanya purakan abuka wa in ala nan. Ayah kamu walau ke atas. Arti ruh ayah, ruh Yahya, ruh Yahya, ruh Yahya. Waktunya nanti kajamak kala. Benda betul. Yang baik nak baca doa. Walidaina betul, walidina pi betul ya. Cuma yo yang nak keliru orang. Menyoga baca walidaini, walidaina baik kama rabbayani. Yang salah. Kama rabbayana. Sebagaimana oleh kedua-duanya mentarbiyah, mendidik kami. Menyoga baca walidina kama rabbauna. Bom beda kan? Menyo walidaina nyan kama rabbayana. Menyo walidina kama rabbauna. Karena jamak be sagira tapi sigara. Sigara wadan fi'ala jamak. Nyo sagira hal isim mufrad ke hal sagir. Yang biu sagai bedai. Klep je biu sagai. Menyo ni baca walidaina betul. Tapi ukurnya kama rabbayana. Tapi menyo baca walidina ukurnya kama rabbauna. Rabbau jamak berarti menyo rabbaya alif tasniyah kan? Mandua betul ya. Tai ukurnya betul. Baik ilikut tasniyah ukur ke jamak atau ilikut jamak ukur tasniyah. Hanya menyo baca kama rabbauna yang betul ukurnya baik sagira tapi sigara. Jadi lo rasa nyamdang ya. Baju Abi kan tahu pegang punya walidaina dua orang tua kami berarti dengan saudara-saudara kita punya dia dalam jamaah lagi kan dua-dua apa cocok jamaah mana Nabi. Oh benar. Benar ada ya punya sampai keluarga mesti yang lagi lo dengan umat juki kan. Ya lebih baik yang lu urung baca dalam kalam doa alam tarikat walidina bahasa kan walidaina. Walidina. Ti walidina ke jamak ju walidina kama rabbauna sighara. Kami nak baca walidaina betul sih. Mana ke bayan lah tapi kibarah punya walidaina tentang kibar nan berah? Anaru nek tu. Mau dia dah kun dua orang sik kamu yang garamai sik. Ti dua orang sik kamu. Itu kadang nak orang sik tu melero. Banyak orang sik dua orang sik tengok nak lero. Ada le tak mak tu yang mak ubebut orang yang pelahir tanya.
Menyolam bahasa lang istilah kitab, mak tiri hana keun mak, zaujah abi keun, isteri ayah. Nya keun ummun lambat berai, nyai tukang belahir tanya. Mak tiri hana keun ummun, tapi zaujah abi keun, isteri ayah. Pampakan dia orang Aceh keun mak, nyan untuk gepe akrab. Supaya tanya mangat get ngan mak tiri, geyuhoi mak si, nyan kan mak dia si, dari permohoyah kan mak. Tapi menyomak dalam bahasa cara yang belahir tanya. Yang belahir tanya yang mak bebut. Yang hana belahir kan mak. Menurut nyan permohoyah tu zaujah abi kan, isteri ayah. Yang punya bahasa kita ke mana ke? Jadi hana istilah mak tiri dan mak asli, mak palsu hana istilah dalam bahasa kita. Yang bahasa tanya mentang keun mak tiri untuk gepe mepurakeun mangat ati tanya luna, mangat ati tanya get. Berarti nyan mak dia sit. Walau nyan perumohiyah tu yang lain, nyan mak tu. Kau keun mak tiri ke yuhoi mak alam. Bebut pandai mak. Lagi keun madu. Yang keun madu untuk gepe mameh tafaoi. Padahal pandai madu faid kan. Kan faid kan? Urinang kita yang mau urinang. Tu na suami na permoh seperti pu manis pu pahit. Pasti faid lah jawapan dia. Maka keun darah. Bahasa kitab darah pun makna melarat kan? Yang nak pernah lupa penjelasan Imam Nawawi malah. Gebuhnan ke madu, gebuhnan darah karena salah sabahnya yadzurul akhar biasa. Permopun pemelarat permoh kedua pemelarat permopun. Akan item dapat di. Malah dalam tasawuf na yang gebanding antara cinta Allah dengan cinta dunia lagi ibarat dua roh madu. Ha mungkin dapat dapat. Tanya cinta ke Allah, ha mungkin cinta dunia. Tanya cinta ke dunia, ha mungkin cinta Allah. Lagi ibarat dua roh madu hana tim, ha mungkin berdapat. Makan cik dalam bahasa tanya orang Asianya keun madu. Karena untuk tafaul mangat memeh. Mana model-model menan. Nah, dalam kitab contoh mafazah. Mafazah metabuh makna mafazah dari fauzun. Fauzun menang atau sukses, selamat. Mafazah tempat yang bisa selamat tanyoinan. Tapi ada geai arti, definisi makna mafazah, arzun la kalaa, la maa wala kalaa. Tanah, tandus, hanai, hananaliung. Jangankan manusia, binatang mati nan. Ubebut mafadahan mahlakah, tempat bisa membinasakan. Apakah ngekeun mafazah? Geperah dalam kitab syarah Jauhar Maknun untuk getafaoi supaya menyotanya truk pada tempatnya berselamat tu. Maka nanan kebalik hana gekeun mahlakah, gekeun mafazah. Yang bandingan di. Maka gekeun madu ke urang dua buah permoh yan untuk ketafaul sempena. Mudah-mudahan bermameh lagi madu. Apa tak item mameh faid. Mam menyatakan faid yang kata doa bu faid aju kan. Nanti dalam bahasa nasyid dikandung doa atau sempena yang. Baiklah tuan-tuan guru serta hadirin sekalian, kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawab mengingat keterbatasan